Dusting. Perkenalkan, nama saya Kada Subrata, absen 28 dari kelas MDKC semester 2 dengan NIM 20100788. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba mempraktekkan untuk membersihkan ruangan, dimulai dari teknik penyiapan alat dan bahan hingga proses penggunaan. Baik, kita akan mulai dari proses penyiapan alat dan bahan. Alat dan bahan apa saja yang saya gunakan. Yang pertama, pada proses glass sweeping kita menggunakan alat glass sweeper, kemudian ada cotton cloth, kemudian ada glass cleaner dan juga ada sponge. Untuk teknik dusting kita perlu memerlukan satu buah soft cloth. Untuk proses teknik pembersihan sweeping kita menggunakan 3 alat. Pertama adalah broom, kedua ada dustpan, ketiga ada wash basket. Dan di teknik pembersihan mopping kita pertama ada mop, kedua ada bucket untuk bersih air, dan juga bahannya ada NPC. Jadi, dalam melakukan teknik pembersihan dalam suatu ruangan, usahakan untuk melakukannya dari atas kemudian ke bawah. Jadi yang pertama, saya akan mempraktekkan teknik dusting. Pertama, lipatlah softcloth menjadi beberapa bagian. Itu berfungsi agar bagian softcloth yang lainnya yang tidak digunakan itu bisa digunakan kembali. Kemudian, lakukan teknik dusting secara merata ke seluruh bagian furniture yang akan di dusting. Pastikan tidak ada yang terlewatkan sama sekali. Kemudian, untuk standar dari teknik pembersihan ini adalah tidak adanya lagi kotoran ataupun debu-debu yang masih menempel pada permukaan furniture. Dan juga pastikan bagian bawah meja maupun kursi itu sudah didusting dengan baik dan benar. Begitu juga dengan kaki-kaki yang berada pada kursi, pastikan semuanya sudah didusting dengan baik dan benar. Kemudian, setelah melakukan teknik dusting, kita akan lanjut ke teknik kedua, yaitu teknik glass sweeping. Pertama, siapkan alat dan bahan yang akan digunakan. Lalu, semprotkan glass cleaner ke permukaan kaca. Setelah itu, ratakan cairan glass cleaner tersebut menggunakan spons secara merata. Setelah itu, gunakan glass sweeper untuk membersihkan kaca. Karena di sini kaca tidak berukuran begitu besar ataupun lebar, maka teknik yang dilakukan adalah teknik menurun ke bawah. Pastikan semua bagian kaca sudah dibersihkan. Setelah itu, gunakan soft cloth untuk mengelap sisa-sisa glass cleaner yang masih menggenang di permukaan kaca. Standar kebersihan dari teknik ini adalah tidak adanya bekas goresan dari glass sweeper dan juga tidak adanya bekas cairan glass cleaner. Setelah teknik pertama dan teknik kedua selesai, kita akan melanjutkan ke teknik yang ketiga, yaitu teknik sweeping. Untuk teknik sweeping, seperti biasa, kita akan memulainya dari
ujung terjauh dari pintu masuk. Kemudian untuk teknik pembersihannya, kita bisa melakukan teknik sweeping sambil ke belakang. Pastikan semua bagian sudah di sweeping dengan benar. Dan juga selalu ingat untuk memperhatikan bagian-bagian bawah meja. Langkah selanjutnya adalah kumpulkan semua sampah dan kotoran menjadi satu sebelum dimasukkan ke dustpan. Dan juga selalu ingat untuk memperhatikan di bagian belakang pintu. Setelah itu, setelah semua kotoran dan sampah terkumpul, kemudian langkah selanjutnya adalah memasukkannya ke dalam dustpan sebelum dimasukkan ke rubbish can. Setelah semua kotoran dan sampah sudah berada pada dustpan, langkah selanjutnya adalah membuangnya ke dalam rubbish can. Kemudian setelah teknik ketiga selesai, teknik yang terakhir adalah teknik pembersihan mopping, di mana semprotkan MPC ke dalam bucket yang sudah berisi air bersih secara merata. Setelah itu, masukkan mop ke dalam bucket yang sudah berisi campuran air dan MPC. Kemudian peras dan pastikan memerasnya dengan baik dan benar dan tidak terlalu basah. Setelah dirasa mop sudah dalam keadaan yang sesuai, kemudian lakukan teknik mopping pada bagian terjauh dari pintu masuk. Kemudian lakukan teknik mopping ini membelakangi seperti membentuk angka 8. Dan juga selalu ingat untuk memperhatikan sela-sela yang berada pada bagian bawah meja maupun kursi. Pastikan saat proses mopping semua bagian lantai sudah terkena mop. Kemudian setelah proses mopping selesai, pastikan untuk selalu ingat untuk membersihkan kembali mop yang digunakan. Setelah semua teknik pembersihan sudah dilakukan, proses selanjutnya adalah proses penggundangan. Baik, sekian video dari proses pembersihan. Sekarang kita akan lanjut ke proses penggunaan. Setelah proses pembersihan selesai, langkah selanjutnya adalah proses penggundangan, di mana pada proses penggundangan kali ini semua alat dan bahan yang digunakan itu dikumpulkan menjadi satu dalam satu ruangan. Kemudian untuk mop, rubbish can, dan juga soft cloth dan juga cotton cloth yang dipakai itu dicuci terlebih dahulu. Pertama, lepaskan kresek sampah dari rubbish can ke dalam tempat sampah. Kemudian langkah selanjutnya adalah mencuci mop. Pastikan untuk mencuci mop dengan bersih agar nantinya bisa dipakai
lagi dalam keadaan bersih. Untuk memastikan mop sudah sangat bersih, maka pastikan untuk mencucinya secara berulang sampai mop benar-benar terlepas dari kotoran-kotoran yang menempel. Setelah selesai mencuci mop, kemudian langkah selanjutnya adalah mencuci soft cloth dan cotton cloth yang digunakan tadi. Ini bertujuan agar nantinya soft cloth dan cotton cloth itu siap digunakan lagi saat melakukan teknik pembersihan. Pastikan untuk mencucinya dengan baik dan benar hingga menghasilkan hasil yang maksimal. Pastikan soft cloth dan cotton cloth tadi dibersihkan hingga tidak ada bekas kotoran ataupun debu yang masih menempel pada soft cloth maupun cotton cloth. Setelah selesai membersihkan mop, cotton cloth dan juga soft cloth, maka langkah selanjutnya adalah proses penjemuran mop, soft cloth dan juga cotton cloth. Dan langkah yang terakhir adalah merapikan semua alat dan bahan dalam satu ruangan. Baik, jadi sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila terdapat kata atau salah praktekkan, saya mohon maaf. Itu dengan Om Santi. Om Santi.